Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul 7 malam setelah nenek meninggal, memasuki part yang ke-6. Nah, cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Hari Wijaya. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Ah, Rara berteriak sekuat tenaganya. Dirinya yang semula kaku seperti patung berlari keluar kamar. Pintu kamar itu ia banting dengan sangat keras, menghasilkan bunyi gaduh yang amat mengganggu. Langkah kakinya dengan cepat menuruni tangga, sampai akhirnya ia menginjakan kaki di lantai bawah. Wajahnya panik ketakutan. Buru-buru ia melanjutkan larinya ke arah kamar orang tuanya. Pintu kayu itu kemudian ia gedor berkali-kali berharap ayah terbangun. Ayah, 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 teriak Rara dengan nada panik. Matanya sudah berkaca-kaca. Tidak lama kemudian terdengar suara dari dalam kamar. Gagang pintu itu kemudian tampak bergerak-gerak. Lalu pintu terbuka. Rara langsung memeluk ayah tepat setelah pintu dibuka. Ayah yang melihat Rara menangis ketakutan pun jadi ikut panik. Badan Rara gemetar ketakutan. Ayah bisa merasakannya. Kenapa sih kak? Tanya ayah sambil mengelus-ngelus punggungnya. Ayah lalu melepas pelukannya dan melihat wajah Rara. Wajah anak pertamanya itu sudah benar-benar pucat. Air mata berlinang membasahi pipinya. Kenapa? Tanya ayah sekali lagi. Sambil terisak, Rara mencoba menjelaskan. Itu nenek, ada nenek di kamar. Jawabnya terbata-bata. Nenek? Yang benar kamu kak, kata ayah meyakinkan. Benar, ada nenek. Aku gak bohong, ada nenek, kata Rara yang tangisannya semakin histeris. Ayah lalu berjalan meninggalkan Rara yang masih terisak-isak. Ia berjalan naik ke lantai atas. Gadis itu lalu duduk di pinggir pintu kamar ayah. Sambil memeluk kedua kakinya, ia membenamkan wajahnya ke lutut sambil terus menangis ketakutan. Kakak, panggil mama pada kala itu, yang juga sedang berbaring di ranjangnya. Rara lalu menoleh ke arah mama yang tidur dengan posisi miring menghadapnya. Mama menatap Rara sambil tersenyum. Nenek datang mau ketemu Rara, kok Rara malah ninggalin nenek? Tanya mama sambil mempertahankan senyum misteriusnya. Mendengar itu, Rara langsung menutup pintu kamar sedikit, hingga pandangannya tidak lagi bisa melihat mama yang terbaring di sana. Tangisannya masih terus berlanjut, matanya kian sembab seiring air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Suara langkah kaki seseorang terdengar dari arah tangga. Ayah turun dari lantai 2, lalu kemudian mendekati Rara yang masih duduk meringkuk di depan pintu kamarnya. Kakak, sini. Ayah lalu memegang tangan anaknya itu, lalu mengajaknya berdiri. Rara berdiri dengan wajah yang basah dengan air mata, pandangannya melihat ke arah lain. Tidak ada apa-apa di kamar, gak ada nenek, mungkin kamu itu mimpi buruk, ucap ayah menenangkan sambil mengelus kepalanya. Kalau gak percaya, ayo kita lihat ke atas, ajak ayah. Enggak, tegas Rara saat mendengar ajakan untuk naik ke atas. Tangan gemetar Rara memegang kuat tangan ayah. Terus, sekarang gimana? Gak mau balik ke kamar? Mau tidur di mana? Tanya ayah sambil mengembuskan nafasnya. Mau tidur di sofa aja ya, jawab Rara. Kamu tidur sama mama aja ya. Ayah yang tidur di sofa, kata ayah menawarkan. Akhirnya malam itu mereka sepakat Rara masuk ke kamar mama tapi dia juga tidak berani tidur di satu ranjang dengan mama yang akhir-akhir ini bersikap sangat aneh. Rara kemudian memilih menggelar kasur lantai dan tidur di bawah. Ayah,
panggil Rara sesaat sebelum sang ayah berjalan keluar sambil membawa bantal miliknya. Ayah nggak percaya kalau ada nenek di kamar itu, ataupun di kamar aku. Aku benar-benar lihat nenek di sana. Ada nenek di sana ya, tambah Rara. Ayah menghela nafas. Kita omongin aja besok ya, ucap ayah yang kemudian berjalan keluar kamar dan menutup pintu. Dan malam itu, akhirnya Rara bisa tidur dengan tenang tanpa gangguan dari nenek, meskipun harus menumpang di kamar orang tuanya. Sementara ayah mengalah tidur di sofa dengan satu bantal di kepalanya. Keesokan paginya Rara sudah agak membaik, tapi ia masih suka melamun dan terbayang-bayang kejadian semalam. Dirinya masih syok dengan yang dilihatnya. Seperti saat ini, dirinya tengah melamun sambil mencuci piring bekas adiknya makan. Di depannya, air keran mengucur jatuh ke wastafel. Sedangkan sang ayah sedang membeli bubur di luar untuk mamanya. Kedua adiknya yang sudah kenyang tengah menonton televisi. Di tengah lamunan Rara, tiba-tiba mama datang setengah berlari dari arah kamar. Tangan mama langsung mendorong tubuh Rara yang berdiri di wastafel. Sampai-sampai Rara terpental ke samping. Piring yang sedang dicucinya terlepas, beruntung hanya jatuh ke dalam wastafel dan tidak jatuh ke lantai. Mama lalu mengambil alih wastafel. Ia berdiri di sana dengan mata melotot dan mulut sedikit terbuka. Nafasnya juga memburu sampai terdengar oleh Rara. Gadis itu pun terdiam melihat mamanya tidak berani bereaksi, apalagi ayah sedang tidak ada di rumah. Tiba-tiba mama muntah ke wastafel tersebut. Cairan kental berwarna merah keluar dari mulutnya, masuk ke wastafel dan mengotori salah satu piring yang sedang Rara cuci. Melihat itu Rara langsung histeris. "Mama!" Sebungkus bubur yang sedang dibawa ayah langsung terjatuh saat ia sampai di rumah dan melihat mama yang muntah darah di wastafel. Ia teringat kembali pada saat nenek meninggal persis seperti yang mama alami sekarang. Ayah buru-buru mendekat dan melihat kondisi sang istri. Mulut mama tidak berhenti-hentinya mengeluarkan banyak darah. Saat ayah sudah berada di dekatnya, mama langsung mengangkat wajahnya. Mulutnya yang belepotan dengan cairan merah kental itu pun terbuka dengan lebar. Tangan kanan mama lalu masuk dalam mulutnya. Tangannya mencoba meraih sesuatu yang berada di dalam tenggorokannya, lalu menariknya keluar. Matanya melotot, kepalanya mendongak menghadap ke arah langit-langit. Mama, kenapa mah? Papa pun kemudian mulai berlinang air mata. Ia memegangi badan sang istri juga tangannya. Mulutnya terus-menerus mengucap istighfar. Sedangkan anak pertamanya hanya terdiam sambil tercengang melihat pemandangan di depannya itu. Tangan mama lalu keluar dari dalam mulutnya, jarinya memegang seekor kalajengking kecil yang masih hidup. Ia kemudian lempar binatang itu ke wastafel dan mama kembali muntah. Kali ini mulutnya hanya mengeluarkan air dan sedikit darah. Setelah itu semuanya selesai. Tubuh mama lemas dan bersandar di badan ayah, tapi mata mama masih terbuka dan dalam keadaan sadar. Sambil menangis sedih, ayah melihat kalajengking itu. Pikirannya mulai kacau. Tangannya dengan kuat menahan tubuh mama yang hampir terjatuh. Meskipun dirinya sendiri sebetulnya lemas melihat pemandangan barusan, ia memejamkan matanya dan juga menggelengkan kepalanya. Astagfirullah, ucap ayah bersamaan dengan air mata yang jatuh mengalir di pipinya. Niko, Bobby, ayo turun semuanya, panggil ayah dari bawah tangga. Tidak lama suara kaki kedua anak laki-lakinya terdengar. Mereka pun tidak lama turun setelah panggilan sang ayah. Duduk di sofa, perintah ayah saat mereka baru setengah menuruni tangga. Kedua kakak beradik itu langsung menurut dan berjalan ke ruang depan, lalu duduk di sofa yang ada di sana. Di dekat mereka, sang kakak Rara sudah duduk sedari tadi. Ayah lalu menyusul mereka, duduk di salah satu sofa tunggal yang hanya semeter dari sofa anak-anaknya. Wajah ayah amat serius.
Niko dan Bobby saling pandang, saling bertukar isyarat. Namun keduanya sama-sama mengangkat bahu pertanda tidak tahu. Enggak, ayah bukan mau marah-marah kok, ucap ayah menenangkan kedua anaknya yang sedang bertanya-tanya itu. Ayah kumpulin kalian di sini karena mau tanya soal sesuatu. Wajah ayah berpaling ke samping. Dirinya ragu untuk menjelaskan maksudnya mengumpulkan semua anak-anaknya di ruang depan. Batinnya ragu akan apa yang akan disampaikan beberapa saat lagi. Rara sudah tahu apa yang ingin ayah bahas di sini. Gadis itu hanya diam menunduk sambil menunggu ayah bicara. Berbeda dengan kedua adiknya yang memang belum tahu apa-apa. Sampai akhirnya ayah pun yakin dengan keputusannya. Jujur aja, kalian semenjak nenek meninggal ngalamin apa aja? Tanya ayah sambil menatap satu persatu anaknya dengan serius. Mendengar pertanyaan itu, dua anak laki-lakinya sedikit kaget. Wajah mereka berubah takut. Tidak terdengar sepatah kata pun dari mereka. Atau gelagat ingin menjawab, keduanya tampak membisu. Ingatannya kembali kepada kejadian-kejadian menyeramkan yang mereka alami. Sampai akhirnya mereka mengikuti sang kakak menunduk. Mulai dari Bobby. Tegas ayah memaksa mereka bicara. Anak 5 tahun itu mengangkat kepalanya. Itu waktu nenek ngomong di kamar, nangis terus aku tanya katanya, aku suruh nemenin nenek. Jawab Bobby, kamar siapa? Kamar kamu? Tanya ayah menegaskan, kamar nenek. Jawabnya dengan singkat. Terus waktu ayah temuin kamu tidur di sini dengan pintu terbuka, itu ada apa pas malamnya? Ayah kembali melontarkan pertanyaan. Jawab aja Bob, coba ceritain kepada ayah mau tahu, tabahnya. Ada nenek datang malam-malam itu minta minum. Sambil menunduk anak itu menjelaskan. Bahkan sang ayah bergidik ngeri saat mendengar jawaban dari bocah itu. Kemudian ia menenangkan dirinya sendiri. Ia tarik nafas panjang lalu membuangnya kembali. Niko, sekarang kamu, ujar ayah. Niko yang sejak tadi mulutnya gatal mendengarkan adiknya bercerita, kini akhirnya mendapat giliran. Ya itu ya, pas Niko tidur ada yang ketuk-ketuk jendela. Pas dibuka gak taunya nenek. Dia bilang mau masuk ke rumah katanya. Habis itu aku lanjut tidur. Tapi susah banget, suara nenek manggil aku terus, tutur Niko menjelaskan. Jadi gitu ya, pantas kamu minta jendela ditutup kayu. Ayah lalu menegakkan posisi duduknya. Ayah udah ngerasa ada yang gak beres di sini, terutama sama mama juga. Tapi kalian jangan khawatir, ayah punya kenalan yang bisa mengusir hawa jahat dari rumah kita. Ayah bakal minta tolong sama dia. Kalian jangan takut, kata ayah menjelaskan. Ayah lalu mempersilahkan anak-anaknya untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Sementara dirinya masih duduk di meja tunggal itu. Matanya menatap ke depan, kepalanya penuh dengan berbagai pemikiran. Sedikit rasa cemas juga tampak di wajahnya, gelisah dan tidak tenang. Keturunanmu akan aku habisi, mati dan mati. Tiba-tiba bisikan itu muncul di telinga kirinya, begitu pelan dan sedikit mendesis. Dengan refleks ayah menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di samping kirinya. Nafasnya mulai memburu, ekspresi kesal tergambar di wajahnya. Ia melihat sekitar lalu beranjak pergi meninggalkan sofa dan masuk ke dalam kamar. Siang harinya, seorang remaja laki-laki seumuran Rara datang ke rumah. Dengan setelan jaket jeans dan juga celana bahan berwarna hitam, ia berdiri di depan gerbang rumah sambil bermain ponselnya. Rambut mengkilap tersisir rapi memantulkan sinar mentari. Wajahnya melihat sekitar, menunggu sang penghuni rumah datang dan membuka gerbang. Tidak lama kemudian, Rara keluar dari pintu rumahnya. Buru-buru ia berjalan cepat ke depan gerbang sambil memberi senyum pada temannya itu. Ia lalu membukakan gerbang untuk sang tamu yang datang jauh-jauh menemuinya. Orang gak dikunci kok, kata Rara mempersilahkannya masuk. Ya kan gak enak kalau aku main masuk ke rumah orang gitu aja.
Anak laki-laki itu lalu berjalan melewati gerbang dan masuk ke halaman depan rumah Rara. Mereka berdua lalu beranjak ke pelataran rumah. "Tony, ayo masuk," ajak Rara kepada laki-laki yang ia panggil Tony itu. "Gak usah, aku di sini saja." Tony lalu melepas jaket jeansnya, memamerkan kaos mahal dengan bahan berkualitas yang dijual terbatas di beberapa toko resmi. Dirinya memilih salah satu kursi yang ada di beranda rumah. Karena temannya tidak ingin masuk, Rara pun ikut menduduki kursi di sebelahnya. "Kamu sendirian?" tanya Tony. "Enggak, ada adik-adikku kok sama mamaku. Kalau ayah lagi keluar ada urusan." "Oh, begitu ya. Aku bikinin kamu minuman ya." "Kayaknya panas banget hari ini. Kamu pasti kepanasan kan?" tanya Rara sambil tersenyum. Tony kemudian mengangguk. "Oh iya jelas. Terik banget soalnya. Kayaknya boleh tuh yang dingin-dingin," jawab laki-laki itu. Rara beranjak dari kursinya. Gadis itu kembali masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Tony seorang diri di beranda depan. Sambil menunggu Rara, laki-laki itu mengeluarkan sebuah cermin kecil. Sambil bersiul-siul dirinya menatap bayangan dirinya di cermin. Tangan kanannya lalu mengeluarkan sisir. Ia sisir rambutnya beberapa kali ke belakang, begitu gelimis dan mengkilap. Jari-jari kecil sisir tersebut membuat rambutnya kian rapi dan enak dipandang. Tapi ia seakan tidak puas. Mau serapi apapun rambut itu akan terus ia sisir. Tony terkejut hampir melompat dari kursi saat tiba-tiba seorang nenek berdiri di sampingnya. Ia menatap wajahnya. Nenek berambut putih itu menatap kosong ke depan. Dengan pakaian baju terusan warna putih yang sederhana, di tangannya ia memegang segelas minuman sirup berwarna oranye. Tony bingung melihatnya. Ia lalu menaruh sisir dan juga cerminnya. Beranjak dari kursi dan berdiri menatap si nenek. "Nek, halo Nek," sapa Tony. "Halo Nak," ucap nenek yang tiba-tiba tersenyum sambil menunjukkan kerutan-kerutan di wajah pucatnya itu. Tapi pandangan matanya masih menatap ke arah lain. "Ini, silakan diminum dulu," kata nenek sambil memberikan segelas sirup itu kepada Tony. Tangan Tony menerima gelas sirup yang nampak segar, kulitnya menyentuh gelas kaca berembun itu. Rasa dingin terasa dari minumannya. "Makasih ya Nek," ucapnya sambil tersenyum ramah. Nenek lalu kemudian berbalik badan, lanjut berjalan kembali ke dalam rumah. Sebelum wanita tua itu masuk ke dalam, Tony sempat bertanya, "Raranya mana ya Nek?" "Mati," kata si nenek dengan nada ketus sambil berjalan masuk. Ucapan itu membuat kaget Tony tentunya. Ia mengelus dada sambil menggelengkan kepalanya. Mulutnya menggerutu karena sikap nenek tersebut. Ia mendinginkan kepalanya dengan meminum sirup yang tampak segar itu. Ia lalu melepas dahaganya. Bulir-bulir dan rasa khas jeruk masuk mengaliri tenggorokannya yang kering. Setengah gelas minuman itu ia minum. Kemudian kembali melihat rambutnya di cermin. "Tony, mohon maaf ya lama. Tadi aku lupa naruh sirup di mana," cakap Rara sambil berjalan keluar dari rumah dengan segelas sirup di tangannya. Namun wajahnya itu berubah aneh saat ia melihat ada minuman lain di meja itu. "Loh, tadi nenekmu udah kasih minuman kok Rara?" "Ya udah, buat kamu aja minumnya." "Cheers," kemudian gitu Toninya. Ya Tony mengangkat gelas miliknya kan, mendadak sirup yang barusan ia minum berubah menjadi air kotor berisi tanah kuburan, bunga melati, dan juga belatung. Tony pun kaget melihat isi gelasnya berubah. Wajah Rara pun kurang lebih sama. Ia taruh kembali gelasnya di meja. "Ih, apaan tuh?" katanya dengan nada kaget sekaligus jijik. Ya nggak tahu gue. Kamu dapat dari mana minuman itu?" "Ini aku baru mau kasih kamu minum loh." Sambil bicara, tangan Rara lalu menunjukkan gelas sirup yang ia pegang, sirup yang asli dari kulkas di dapurnya.
Tadi nenek kamu tuh yang kasih, jawab Tony masih enggan dengan wajah cicitnya itu. Rara lalu menelan ludah, wajahnya berubah menjadi takut. Ia menatap Tony dengan begitu serius. Mereka lalu saling bertatapan. Apa? Kenapa? Tanya Tony yang bingung dengan maksud tatapan Rara. Ton, nenekku itu udah meninggal beberapa hari lalu, ucap Rara menjelaskan pada Tony. Wah. Tony lalu kemudian langsung memuntahkan apa yang baru saja ia minum. Rara buru-buru menaruh gelas sirup itu di meja. Ia langsung menolong Tony, wajahnya pucat dan matanya berair. Tony, kamu gak apa-apa, Ton? Tanya Rara yang panik sambil memegang bahunya. Tapi dengan sedikit kasar, Tony menepis tangan gadis itu. Dengan wajah takut sekaligus panik, Tony berdiri. Tanpa pikir panjang dan sepatah kata pun keluar dari mulutnya, laki-laki itu langsung lari terbirit-birit meninggalkan rumah Rara. Ia buka gerbang dan lanjut berlari melewati jalan-jalan. Sementara sisir dan cerminnya tertinggal di meja Rara menatap kepergian Tony dengan wajah sedih, sekaligus prihatin dengan apa yang dialaminya. Matanya berkaca-kaca sampai akhirnya butiran air mata pun terjatuh di pipinya. Sambil sedikit terisak, Rara melihat sekitar. Sampai kapan nenek mau gangguin kita terus? Gumam Rara sambil menangis. Siang itu motor ayah melaju di tengah-tengah jalan dengan pepohonan bambu di sisi kiri dan kanan. Begitu lebat dan padat, bahkan sinar mentari pun tidak sanggup menembusnya. Di sisi lain udara sekitar itu menjadi teduh. Guncangan demi guncangan terasa di motornya saat ayah melewati jalan tanah yang tidak rata. Mata ayah fokus menatap ke depan dari balik helm yang ia kenakan. Tangannya dengan stabil memegang dan mengarahkan jalannya motor. Sampai akhirnya dari kejauhan ia melihat sebuah bangunan semi permanen yang sederhana dengan dinding anyaman bambu dan atap berupa pelepah kelapa. Perlahan laju motornya melambat lalu berhenti tepat di rumah tersebut. Ayah mematikan mesin motor, turun dari motor dan melepas helm di kepalanya. Mata ayah lalu melihat sekitar. Keringat tambak membasahi dahinya. Ia cabut kunci motor dan menaruh helm dengan aman. Ia kemudian mulai melangkahkan kakinya mendekat ke pintu rumah itu. Permisi, Ki, Aki, panggil ayah sambil mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban dari dalam. Ia duduk kemudian di kursi bambu kecil di dekat pintu, berharap seseorang datang dari dalam dan membukakan pintu. Beberapa kali dirinya mencoba mengetuk, tetapi tetap tidak ada jawaban dari dalam rumah. Ayah lalu berdiri, ia berjalan ke samping rumah, lalu lanjut ke halaman belakang. Sesamanya di belakang, mata ayah melihat seseorang laki-laki tua yang masih gagah berdiri dengan badan yang tegap. Dengan kumis tebal di wajahnya, serta rambut panjang terikat, tangannya membuang butiran-butiran beras ke tanah. Kemudian ayam-ayam peliharaannya yang berwarna hitam legam memakan beras-beras tersebut. Kironggo, panggil ayah sambil mendekat. Laki-laki bernama Kironggo itu lalu menaruh baskom berisi beras di bawah. Ia membalikkan badannya dan kemudian menatap ayah. Sebuah senyuman timbul di wajahnya menyambut kedatangan tamunya itu. Robi, lama banget saya tunggu dari tadi, karena macet, tanya Kironggo sambil mengelap tangannya dengan kain tipis. Kok Aki tahu saya mau datang? Ayah justru bertanya balik. Kironggo tertawa kecil. Masih aja nanya begitu. Udah, ayo masuk. Kamu mau apa kesini juga? Saya juga sudah tahu. Laki-laki tua itu lalu membuka pintu belakang, melepas sendal dan masuk ke dalam. Ayah lalu mengikuti langkahnya. Ia melepas sandal dan menginjakkan kakinya di atas karpet besar dan kasar di rumah Kironggo. Masuk ke dalam rumah bambu yang kekurangan cahaya. Setelah menutup pintu, ia langsung berjalan ke salah satu ruangan di mana Kironggo masuk. Sebuah tirai ia sibak, sampailah ayah di ruang kerja dukun tersebut.
Sebuah mangkuk tanah liat berisi arang dan berbagai bunga-bungaan tergeletak tepat di depan posisi duduknya. Ada juga berbagai benda yang tidak dimengerti apa fungsinya. Mulai dari taring hewan buas, aneka bambu dan tongkat-tongkat kayu dengan bentuk beragam. Ki Ronggo sudah duduk bersila. Ayah lalu duduk tepat di hadapannya setelah mengucap permisi. Hawa panas terasa di ruangan itu. Seketika keringatnya mengucur dari leher sampai masuk ke bajunya. Ki Ronggo melepaskan ikatan di rambutnya, membiarkan rambutnya dengan bebas jatuh ke bawah. Jadi, seberapa berat masalahnya? Tanya Ki Ronggo sambil menyalakan sebatang rokok yang terselip di antara bibirnya. Rumah saya, Ki. Setelah ibu saya meninggal, banyak hal aneh di rumah saya. Anak-anak saya diganggu makhluk halus. Bahkan istri saya sampai sakit-sakitan. Sikapnya aneh sampai-sampai pernah mau bunuh diri. Sampai akhirnya saya datang ke sini minta bantuan. Tutur ayah menjelaskan maksudnya. Ki Ronggo mengangguk sambil mengembuskan asap rokok dari dalam mulutnya. Laki-laki itu memejamkan matanya, tidak bersuara dan tidak berkata apapun. Wajahnya perlahan berubah sambil tetap memejamkan mata. Ki Ronggo meraih sebuah keris yang tidak jauh dari jangkauannya. Ia kemudian genggam keris itu kuat-kuat. Sementara suasana ruangan saat itu menjadi hening dan sepi, ayah tidak berani mengganggu Ki Ronggo. Entah apa yang sedang dilakukannya, keringat mulai bercucuran di wajahnya. Tidak lama kemudian beberapa keris milik Ki Ronggo yang tersimpan rapi di tempatnya bergetar dengan sendirinya. Getaran itu begitu hebat hingga membuat suara berisik. Ki Ronggo langsung membuka matanya. Ia melirik ke arah keris-kerisnya itu, dan seketika keris itu berhenti bergetar saat mata laki-laki itu meliriknya, dan Ki Ronggo lalu menghentikan aktivitasnya tersebut. Ia kembali menghisap rokok dan menatap ke arah ayah. Ada yang tanam barang di rumah kamu, ucapnya sambil mengeluarkan asap rokok. Barang? Apa itu, Ki? Tanya ayah. Barang jahat, gak benar. Barang itu yang bikin segala petaka di keluargamu, dan akan terus berlanjut selama barang itu masih ada di sana. Ki Ronggo mengambil botol dan meminum air sesaat. Barang itu berisi makhluk halus yang jahat, yang siap mencelakai siapapun yang menjadi target tuannya. Seseorang yang dendam sama kamu pasti yang melakukan ini. Ki Ronggo lalu mengakhiri penjelasannya. Ayah menelan ludah, matanya menatap Ki Ronggo dengan tatapan takut. Maaf, Ki, jadi keluarga saya kena santet? Tanya Abah belak-belakan. Setelah menyebut kata itu, keris-keris milik Ki Ronggo kembali bergetar hebat. Namun keris itu kembali berhenti bergetar saat Ki Ronggo menatapnya. Tolong jangan sembarangan ngomong di sini, apalagi sebut kata itu. Banyak yang tidak suka sama kata itu, kata Ki Ronggo memperingatkan sambil menghisap kembali rokoknya. Karena saya juga bukan orang yang mempraktekkan ilmu hitam seperti itu, tambahnya. Jadi gimana, Ki? Barang itu ditanam di mana, Ki? Tanya ayah. Ki Ronggo tertawa kecil. Nggak ada yang tahu pasti, sulit untuk melihat di mana barang itu tertanam. Si makhluk halus itu sengaja mengaburkan posisinya supaya saya tidak bisa lihat barang itu, jawab Ki Ronggo. Tapi selama ini saya yakin tidak ada orang asing yang masuk ke rumah dan gali tanah. Lagian juga kan daerah rumah saya banyak yang udah pakai semen. Jadi kalau ada yang gali kan harusnya ninggalin jejak, kata ayah. Ya bukan gitu cara menanamnya. Barang itu barang halus. Sudah pasti ditanamnya pun secara halus, melalui dukun-dukun tertentu yang pasti bukan saya, balas Ki Ronggo. Kamu harus hati-hati. Makhluk ini seringkali menyerupai almarhumah ibumu. Dia menyesatkan kalian. Makhluk ini sangat jahat. Sekarang istri kamu yang akan jadi korban selanjutnya. Dia juga yang jadi penyebab kematian mendadak ibu kamu. Dia belum waktunya mati. Badannya masih sehat, tapi makhluk ini membunuhnya. Selanjutnya istri kamu, lalu anak-anak kamu. Terakhir kamu
Dia sengaja pilih kamu terakhir supaya kamu bisa merasakan penderitaan ditinggal anggota keluarga. Tutur Kironggo menjelaskan dengan detail. Mendengar itu, ayah ketakutan. Wajahnya sedikit panik, tetapi ia tetap menjaga mulutnya. Ia takut keluar kata-kata yang tidak sopan. Jadi bagaimana? Tanya ayah. Kironggo lalu mematikan rokoknya. Ia lalu menatap lurus ke arah ayah pada kala itu. Kita ke rumahmu sekarang. Makhluk itu sudah menantang saya. Saya akan datang dan menghabisi energi jahat di rumahmu. Aku harus ke rumahmu, itulah satu-satunya cara, kata Kironggo dengan tegas. Mendengar itu, ayah kemudian mengangguk tanpa basa-basi. Ia menuruti apa kata Kironggo. Laki-laki tua itu lalu mengambil tasnya. Barang-barangnya yang ia gunakan untuk ritual dan praktek dibawa seperlunya. Sementara ayah berjalan keluar untuk menyalakan mesin motor, ia mulai merasa lega karena keberadaan Kironggo di sisinya. Tapi setelah mendengar penjelasan dari dukun itu, ia juga khawatir karena saat ini ia meninggalkan istri dan anaknya di rumah. Namun apapun itu, dirinya siap untuk melakukan pengusiran kekuatan jahat yang bersemayam di dalam rumahnya itu. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih nih untuk kalian semua yang sudah menyimak part yang kali ini dan cerita kali ini, dan tetap setia stay tune terus di channel ini. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk kalian simak kelanjutan ceritanya. Dan untuk kali ini kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas atau terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Nah, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga part selanjutnya dari cerita ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.